Halo guys, ketemu lagi di channel Teja 5 Fakta Menarik. Dan kali ini ada 5 fakta menarik tentang seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Oke, tidak lama-lama langsung kita bahas ya guys ya. Yang pertama ini nih. Nah, Pemerintah Kota Tasikmalaya panitia seleksi pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024. Nah, kode posnya tertulis yang ini ya. Benar ya. Oke, ini dari laman resmi Kota Tasikmalaya. Oke guys, kita lanjut. Ini guys, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2024 ya guys ya. Oke, yang pertama, sehubungan dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya membuka lowongan kebutuhan P3K bagi pelamar yang berminat dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai pemerintah, pegawai aparatur sipil negara. Berikutnya, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Nomor 322 tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar dan pada jabatan fungsional secara kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2024. Dilanjut ya guys ya. Yang kelima, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Nomor 329 Tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024. Nah, yang berikutnya ini guys. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Berikutnya, Keputusan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Nah, dan nomor 9 ini guys. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi. Nah, sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ini ada edarannya juga ya guys ya. Nomor 10, Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B
P3B1-HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Selanjutnya guys ya. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.01.3F-F-570-2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar diharapkan dapat membaca dan mempedomani ketentuan sebagai yang dimaksud. Lanjut ya guys ya. Formasi jabatan yang dibutuhkan. Jumlah kebutuhan jabatan sebanyak 158 formasi terdiri dari P3K teknis 47 formasi, P3K jabatan fungsional guru 71 formasi, dan P3K jabatan fungsional kesehatan 40 formasi. Diulang ya guys ya. Untuk P3K teknis 47 formasi, untuk P3K jabatan fungsional guru 71 formasi, dan untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan ada 40 formasi. Lanjut ya guys ya. Ada persyaratan umum. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun, kecuali untuk pelamar P3K untuk jabatan fungsional guru paling tinggi 59 tahun pada saat melamar. Lanjut ya guys ya. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang berikutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Sebagai pegawai swasta juga riskan ya guys ya. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, nomor 6. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan pegawai ASN. Nah, pokoknya yang pidana-pidana guys. Yang berikutnya yang nomor 7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai yang penetapan NIP ya. Nomor 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nomor 10. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Oke, berikutnya nomor 11. Memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada satu pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. B. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Dan paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Gitu guys.
Nah, ada nomor ini. Oh iya, baru nomor 12 poin ya. Kita lanjut di video selanjutnya di part 2. See you next video, guys.